Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian di pagi hari ini banyak sekali lika-liku kehidupan yang kita bahas, tentunya tentang keimanan kita, tolak ukurnya. Nah, di sini kita selalu membahas tentang masalah tingkatkan terus keimananmu. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mengalami musibah, maka yang keluar dari mulut kita, usahakan jangan sampai lali ya, usahakan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena itu kita harus berpikir, karena itu merupakan bukti cintanya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Mungkin sebagian banyak orang kita bisa berpikiran berbeda bila kena musibah. Misalnya ya, kita jalan, kemudian kita terantuk batu misalnya, atau kita sakit misalnya, maka janganlah musibah itu atau rasa sakit yang kita alami itu merupakan masalah buat kamu. Karena apa? Karena hal ini akan memicu daya pemikiranmu. Apakah pemikiranmu itu sedang dimasuki oleh setan ataukah tidak? Kemudian bisa memicu emosi di dalam hatimu. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, apabila kita tertimpa masalah atau tertimpa musibah, kita wajib mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita buat beda dari kebanyakan orang. Loh, ini kok kena musibah, misalnya orang kecelakaan, orang itu malah mengucapkan alhamdulillah. Jadi buat beda, karena kita harus mempunyai akar keimanan. Beda dengan orang yang beriman yang lain. Mungkin banyak orang akan bertanya-tanya, orang sudah kena musibah kok mengucapkan alhamdulillah sambil tersenyum. Karena mereka tidak tahu apa yang kita kejar, apa yang kita yakini. Mereka tidak tahu. Ini adalah ujian dari Allah kepada kita, sehingga kita diberi masalah atau diberi musibah. Itu adalah bukti bahwa Allah itu sedang memperhatikan kita. Maka bersyukurlah, karena semua ini adalah jalan dari Allah yang ditunjukkan kepada kita. Karena hal ini bisa menambah atau memicu keimananmu,
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan ini sangat penting nantinya, sangat berguna sekali di kehidupan yang akan datang. Oke, saudara-saudara, misalnya lagi kita sedang mengalami sakit berat, atau kita sedang mengalami sakit yang parah, ubahlah pemikiranmu, pengetahuanmu dari pengetahuan alam, ubahlah menjadi pengetahuan tentang ketuhanan. Terima semua kehidupan ini dan ikhlas, dengan bersyukur, dengan sabar, karena semuanya itu pasti ada akhirnya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu sedang diuji oleh Allah kepada umatnya. Maka akan kita dapatkan surga di sisi Allah. Oleh karena itu, perbanyak pengetahuanmu tentang ketuhanan dan bagaimana cara menjalaninya. Jangan diperbanyak saja, renungkan, resapi, dan rasakan di dalam hati kamu. Kemudian lakukan tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan keimananmu. Karena kita hanyalah sebagai wayang hidup. Dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, itu adalah hanya dari kehendak Allah lah kita dapat melakukannya. Misalnya kita menghadapi seseorang yang buruk kepada kita, yang berniat jahat kepada kita, maka berbesar hatilah untuk memaafkan orang itu. Karena sikap itu bisa menimbulkan rasa sabar, rasa ikhlas, rasa bersyukur, dan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu berpikir, oh bahwasanya ini juga ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia itu dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang buruk, ada yang jahat, macam-macam. Allah menciptakan insan manusia ini dengan berbagai macam karakter. Sampai dunia hari ini pun tidak ada satupun karakter yang sama dari sifat manusia yang ditunjukkan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama
untuk terus meningkatkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menghidupkan kita, yang telah membangunkan kita dari tidur pagi hari ini sampai kita tidur lagi. Ini adalah bukti kekuasaan dari Allah kepada kita. Oke teman-teman, saudara-saudara, sekian dulu kajian dari saya pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kehidupan mendatang saudara-saudara sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.